bangkitnya kebenaran. Dampak ditumbalinya negeri ini oleh bangsa asing, dan bangkitnya kembali energi kebenaran yang sudah 500 tahun, bahkan lebih, terkubur. Energi hidrogen untuk kesejahteraan umat di Nusantara. Sabdo Palon, nagih, janji. Salam Rahayu Trinatra Jaya Sampurna. Salam sejahtera, salam budaya, salam kebajikan, sampurasun. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pemirsa, di channel Nusantara Raya 313, channel yang membahas hal-hal hakiki di akhir zaman. Untuk konten kali ini, admin akan menyampaikan pesan dari seseorang yang menyebut dirinya Raga Sukma Sajati, dengan sandi alam beliau, RS 903 2011 1218. Mari kita simak bersama pesan beliau. Semoga semua kita, pemirsa channel Nusantara Raya 313, dan khususnya admin, dapat mengambil informasi yang disampaikan dan menjadikannya petunjuk yang berguna untuk kita di akhir zaman ini. Amin, amin, aminu. Beliau menyampaikan tulisannya yang berjudul Bangkitnya Kebenaran, Dampak Ditumbalinya Negeri Ini Oleh Bangsa Asing, dan bangkitnya kembali energi kebenaran yang sudah 500 tahun bahkan lebih terkubur. Energi hidrogen untuk kesejahteraan umat di Nusantara. Sabdo Palon nagih janji. Kita dulu dikenal bangsa yang mempunyai tingkat sopan santun yang tinggi, ramah tamah dan, ini diakui oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa peradaban leluhur Nusantara dahulu itu tinggi, sudah mengenal Sang Pencipta alam semesta, Gusti Allah yang Maha Agung. Leluhur kita, sudah mengerti toleransi dengan sesama makhluk ciptaan Gusti Allah, sudah mempunyai keyakinan, yaitu kapitayan, sama dengan kebenaran sama dengan 38 sama dengan 11 sama dengan 2 sama dengan energi Allah. Lihat gambar bagan kapitayan dan kebenaran. Kapitayan itu menurut tulisan Tuhan, yang wujudnya angka dan aksara, artinya kebenaran. Tonggak kebenaran ini, telah ditancapkan di Nusantara oleh leluhurmu, wujudnya Borobudur. Lihat gambar bagan Borobudur. Borobudur sama dengan kebenaran sama dengan 38 sama dengan 11 sama dengan 2, untuk membuktikan kebenaran sejarah kebesaran Nusantara, kalau lewat peninggalan buku-buku, yang ada sekarang, kurang tepat, karena sejarah itu ditulis penjajah dan antek-anteknya. Faktanya diputarbalikan, buku-buku yang isinya ilmu pengetahuan alam semesta, yang diciptakan leluhur kita dahulu, dibawa penjajah semua, peninggalan yang tidak bisa dibawa dihancurkan, diciptakan cerita-cerita baru menurut selera penjajah dan antek-anteknya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan jati diri bangsa ini, diciptakanlah suatu kasta baru, bangsa kulit putih nomor 1, bangsa Timur Tengah nomor 2, dan kita sebagai pribumi dianggap bangsa budak. Tujuan penjajah dan antek-anteknya agar bangsa ini, mengikuti sejarah buatan penjajah itu, bangsa ini dikatakan bodoh, primitif belum mengenal Tuhan, tujuannya agar negeri ini bisa dikuasai penjajah dan antek-anteknya. Saudara-saudaraku semua, negeri kita ini surga dunia, udaranya sejuk, sungai ribuan jumlahnya, hutan rimba jutaan hektar, buah apa saja ada, kekayaan alam melimpah, kekayaan laut melimpah, bidadari banyak, mojang priangan, putri Solo, putri Yogyakarta, putri Jatim, Sri Kandi Aceh, putri Sumatera, putri Dayak, putri Bali, noni Manado, noni Ambon, gadis Makassar dan lainnya, semua cantik-cantik.
Bangsa mana yang tidak ingin menguasai negerimu? Negeri surga. Bahkan bangsa lain yang negaranya langka air mimpi surga, karena negaranya cuma ada padang pasir. Ayo kita bangkit, dan sadar saudaraku, negerimu akan dikuasai bangsa asing. Program penguasaan negerimu oleh bangsa asing, sudah direncanakan ratusan tahun yang lalu, dengan cara menciptakan leluhurnya bangsa asing tersebut seakan-akan dikubur di sini. Padahal tidak. Kenyataannya apa sekarang? Bangsa asing itu mengklaim, ini negeri milik leluhurnya dahulu. Sadarlah saudaraku semua, penguasaan ini dengan cara halus, lewat kebudayaan bangsa asing itu. Tapi leluhur Nusantara itu bangsa yang cerdas, jenius dan religius, sudah memperhitungkan sekian ribu tahun yang akan datang, maka diciptakanlah angka 1 sampai dengan 9. Dan 28 aksara untuk peninggalannya, dengan asumsi, peninggalan ini tidak bisa dimanipulasi atau dirubah bahkan dirusak. Leluhur kita tahu pada saatnya nanti, akan ada keturunannya, yang mendapat amanah dan bimbingan dari Gusti Allah yang Maha Agung, yang bisa membaca tulisan Tuhan yang berupa angka 1 sampai 9 dan 28 aksara itu, yang merupakan peninggalan dari leluhur Nusantara. Seiring perjalanan waktu, sudah ribuan tahun lamanya, faktanya sampai sekarang peninggalan leluhur kita yang berupa angka 1 sampai 9 dan 28 aksara masih asli. Tidak ada perubahan apapun, artinya masih valid sebagai bukti yang benar untuk membuktikan kebenaran sejarah Nusantara. Bahkan seluruh negara di belahan bumi ini semua memakai angka 1 sampai 9 yang merupakan peninggalan leluhurmu. Negara penjajah serta antek-anteknya pun juga memakai angka 1 sampai 9. Ini menunjukkan bahwa sumber ilmu pengetahuan alam semesta itu dari Nusantara, ya Indonesia. Kenapa saudaraku semua mencari ilmu pengetahuan ke bangsa lain? Artinya hidupmu keblinger, karena kamu percaya sejarah yang dibuat penjajah dan antek-anteknya. Secara manusia normal, aku sebagai keturunannya yang menggunakan akal sehat dan hati, aku bertanya, kenapa angka diciptakan leluhur kita paling tinggi 9 dan aksara jumlahnya 28? Ternyata dasar penciptaan angka 1 sampai 9 dan aksara yang jumlahnya 28 adalah alam semesta dan isinya. Jadi sangat sakral, arti 28 adalah 2 ini berarti kebenaran. Bahasa fisikanya hidrogen sama dengan H2. Dan 8 berarti titik nol alam semesta. Bahasa fisikanya oksigen sama dengan O2, jadi digelarnya alam semesta ini dimulai dari kebenaran, yaitu energi Allah, dan juga angka 28 ini berarti menunjukkan awal kehidupan di alam semesta dimulai dari H2O, hidrogen oksida, di mana H2 unsurnya minus, dan O2 unsurnya plus. Lihat gambar bagan hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen inilah cikal bakal energi kehidupan di alam semesta, di mana hidrogen, H2, menjadi energi di langit dan oksigen, O2, menjadi energi kehidupan untuk makhluk di bumi. Jadi 28 aksara itu merupakan rumus alam semesta dan isinya. Sedangkan angka 1 sampai 9 artinya sebagai berikut. 1 sama dengan benar. Benar ini bahasa fisikanya hidrogen, H, dan 9 sama dengan buruk. Bahasa fisikanya HO2, artinya dalam unsur buruk masih ada kebenaran sebesar 2%. Sedangkan, 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 sama dengan 35 sama dengan 8. 8 ini titik nol alam semesta. Maksudnya bahwa titik nol alam semesta ada 2 unsur, yaitu unsur benar dan unsur buruk. Lihat gambar bagan benar, buruk dan nol. Angka 1 sampai 9 juga berarti 1. Air laut sama dengan 92. 2. Air tawar sama dengan 101. 3. Gunung sama dengan 96. 4. Bumi sama dengan 51. 5. Bulan sama dengan 56. 6. Bintang sama dengan 77. 7. Matahari sama dengan 81.
Maksud 7 unsur tersebut adalah 92 plus 101 plus 96 plus 51 plus 56 plus 77 plus 81 sama dengan 554 sama dengan 5 plus 5 plus 4 sama dengan 14 sama dengan 1 plus 4 sama dengan 5. 5 ini artinya kehidupan. Jadi kehidupan di alam semesta ini dimulai dari 7 unsur tersebut. Lihat gambar bagan kehidupan. Kondisi alam seperti itu adanya di Nusantara, sedangkan angka 8, manusia sama dengan 88 dan angka 9, orang sama dengan 63. Maksud 2 unsur ini adalah 88 plus 63 sama dengan 151 sama dengan 1 plus 5 plus 1 sama dengan 7 sama dengan manusia. Manusia di sini adalah derajat yang tertinggi di hadapan Gusti Allah yang Maha Agung. Manusia itu perilakunya. Unsur manusia yaitu 8 sama dengan hati dan 8 sama dengan otak. 8 plus 8 sama dengan 16. Lihat gambar bagan manusia. 1 sama dengan perilaku dan 6 sama dengan badan. Bangsa manusia bisa berperilaku karena ada energi yang menggerakkan. Energi itu adalah oksigen, yang masuk menjadi nafas setiap detik. Lihat gambar bagan oksigen. Dalam oksigen ada kandungan udara, oksigen sama dengan 92 dan udara sama dengan 59. 92 minus 59 sama dengan 33. Maksudnya 59, sama dengan 5 plus 9 sama dengan 14 sama dengan 1 plus 4 sama dengan 5 sama dengan kehidupan. Sedangkan 33, 3 plus 3 sama dengan 6 sama dengan energi. Lihat gambar bagan energi. Jadi oksigen ini sumber energi kehidupan untuk makhluk di bumi, sedang udara, sama dengan 59 mengandung 2 energi. Energi kebenaran dan energi keburukan. 59 minus 56 sama dengan 3. 56 ini adalah 5 plus 6 sama dengan 11 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2 sama dengan kebenaran sama dengan energi Allah. Wujudnya hidrogen sama dengan H2, unsurnya minus, ini energi yang sehat untuk jiwa dan badan. Dan 3, sama dengan keburukan sama dengan energi jin, wujudnya oksigen sama dengan O2, unsurnya plus dan polusi, wujud kasat matanya, panas matahari. Energi ini tidak sehat untuk jiwa dan badan. Lalu dari mana energi kebenaran sama dengan energi Allah dan energi keburukan sama dengan energi jin ini diciptakan? Energi tersebut diciptakan dari 2 sumber alam, di alam semesta ini. 1. Matahari. Matahari outputnya panas, panas sama dengan 57 sama dengan 12 sama dengan 3 sama dengan O2. O2 ini sama dengan radikal bebas sama dengan bakteri sama dengan energi jin. Ini oksigen yang polusi menyebabkan bangsa manusia sakit jiwa dan badannya. 2. Air laut. Air laut menguap menjadi awan, dan turun menjadi hujan, inilah oksigen. O2 ini sama dengan antioksidan sama dengan energi Allah. Energi yang sehat untuk jiwa dan badannya, diciptakannya oksigen di alam semesta ini sudah aku uraikan detail dalam YouTube yang judulnya Firman Allah, Udara dan Polusi di Alam Semesta. Simaklah konten YouTube itu. Energi kebenaran sama dengan energi Allah dan energi keburukan sama dengan energi jin. Ini berada dalam udara. Udara ini kandungannya energi kebenaran sama dengan energi Allah sebesar 40%, dan energi keburukan sama dengan energi jin sebesar 60%. Udara itu dasarnya sudah dominan keburukan apalagi jika ditambahi polusi dari bumi, seperti pembangkit tenaga listrik, bahan bakar kendaraan bermotor dan lainnya. Semua energi tersebut tercipta dari oksigen yang berasal dari matahari. Ini energi polusi. 2 energi oksigen itu yang menjadi nafas kehidupan bangsa manusia dan makhluk di bumi setiap detiknya.
Hidup ini pilihan saudaraku semua. Kamu pilih energi Allah atau energi jin untuk nafasmu setiap detik, yang menentukan dirimu sendiri. Energi Allah atau energi jin yang masuk badan menjadi nafasmu setiap detik, itu tergantung pola hidupmu sehari-hari, maksudnya, tergantung makanan yang kamu masukkan dalam badanmu, makanan yang masuk badanmu diolah organ dalam, seperti lambung, usus dan lainnya, yang akhirnya menjadi protein. Protein ini sumber energi dari dalam badanmu sendiri. Jenis protein yang dihasilkan badanmu itu yang menentukan dua energi tersebut masuk badanmu sebagai nafasmu per detik. Lihat gambar bagan protein. Bila protein yang diciptakan badanmu dari unsur nabati, seperti biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan unsur hayati, seperti ikan air asin, ikan air tawar, unsur tersebut menciptakan oksigen sama dengan O2 sama dengan 3 sendiri dalam badanmu, dan sifatnya plus, maka oksigen dari udara yang masuk sebagai nafasmu setiap detik adalah oksigen antioksidan sama dengan 8, yang sifatnya minus. Kandungan antioksidan ini adalah hidrogen sama dengan H2. Pertemuan unsur O2 dan H2 itu menciptakan energi. Energi itulah yang menciptakan kehidupan dan menggerakkan badanmu. Dua unsur tersebut menjadi energi karena adanya unsur hampa dan gravitasi. Unsur H2 dan O2 menjadi kehidupan karena adanya hampa dan gravitasi. Sudah aku uraikan detail dalam YouTube yang judulnya Amanat Para Leluhur Nusantara, Kebangkitan Jawa Dwipo, simaklah. O2 sama dengan 3 dan O2 sama dengan 8. 3 plus 8 sama dengan 11 sama dengan kebenaran sama dengan energi Allah. Energi Allah yang dipakai nafas setiap detiknya akan berpengaruh pada perilaku bangsa manusia. Orang tersebut akan berperilaku benar. Orang seperti ini sudah bisa mengendalikan emosinya. Ikan air asin dan air tawar boleh dikonsumsi tapi terukur. Cukup untuk memenuhi kebutuhan protein badanmu saja. Bila protein yang diciptakan badanmu dari unsur unggas seperti ayam, bebek, burung, unsur unggas tersebut menciptakan oksigen sendiri juga dalam badanmu, dan sifatnya plus, maka oksigen yang masuk sebagai nafasmu setiap detik adalah oksigen antioksidan sama dengan 8, yang sifatnya minus. Pertemuan unsur plus dan minus itu menciptakan energi. Energi itulah yang menggerakkan badanmu. O2 sama dengan 3 dan O2 sama dengan 8. 3 plus 8 sama dengan 11 sama dengan kebenaran sama dengan energi Allah. Meskipun konsumsi unggas menciptakan energi yang baik dan sehat, boleh dikonsumsi tapi terukur juga, cukup untuk memenuhi kebutuhan protein badanmu saja. Karena mengkonsumsi unsur nabati, hayati dan unggas, sifat-sifat ketiga unsur tersebut masuk dalam darahmu dan mempengaruhi perilakumu setiap detik. Bila protein yang diciptakan badanmu dari unsur hewani, hewan kaki 4 protein ini unsurnya hidrogen, sifatnya minus, maka oksigen yang akan masuk sebagai nafasmu setiap detik adalah oksigen sama dengan radikal bebas sama dengan energi jin, yang sifatnya plus, energi panas dan oksigen tersebut bisa menjadi bakteri menyebabkan sakit badan maupun jiwamu. Jika mengkonsumsi daging hewani, hewan kaki 4 ini, maka sifat-sifat hewan yang dagingnya dikonsumsi tersebut, masuk dalam darah. Lihat gambar bagan darah. Darah sama dengan 10, kandungan darah itu adalah, 9 sama dengan sifat dan 1 sama dengan perilaku. Lihat juga gambar bagan sifat dan perilaku. Sifat sama dengan 18 sama dengan 9, kandungannya sifat yaitu, nabati, hayati, dan unggas sama dengan 3, hewani sama dengan 5, dan perilaku sama dengan 1. Unsur 3 dan 5 ini yang mempengaruhi otak bangsa manusia. 3 plus 5 sama dengan 8 sedangkan otak sama dengan 53 sama dengan 5 plus 3 sama dengan 8. Jadi energi unsur 3 dan unsur 5 ini yang masuk dalam otak bangsa manusia yang mengendalikan perilakunya setiap detik. Contoh,
Lihat bangsa pemakan hewani, hewan kaki 4 di dunia ini. Apa yang terjadi di negaranya, sering terjadi konflik, mencari kebenaran masing-masing, yang kuat menindas yang lemah, keyakinan pun sama, konflik juga, mempertahankan kebenaran masing-masing, yang ada hukum rimba, artinya yang kuat yang menang. Kenapa perilaku bangsa tersebut seperti itu? Karena sifat-sifat hewani itu sudah menyatu dengan darahnya, dan mempengaruhi perilakunya setiap detik, sejak mulai adanya negara-negara tersebut, sampai sekarang tidak ada perubahan, konflik terus. Bangsa manusia seperti ini hanya menuruti emosi dan nafsunya saja, akalnya pun belum digunakan secara sehat, apalagi hatinya. Kenapa saudara-saudaraku di negeri ini sebagian besar bangga dengan bangsa seperti ini? Jadi jelas bahwa yang dimaksud manusia itu, perilakunya. Lihat gambar bagan manusia. Manusia sama dengan 25, artinya, 2 sama dengan kebenaran sama dengan energi Allah, dan 5 sama dengan kehidupan. Jadi, disebut manusia. Bila bangsa manusia sudah mempergunakan energi Allah sebagai nafas kehidupannya per detik, orang seperti ini sudah mencapai derajat manusia di hadapan Gusti Allah yang Maha Agung, tidak membutuhkan popularitas, atribut, pengakuan orang lain, berbuat kebajikan tidak perlu orang lain tahu, tidak butuh propaganda. Makanya ada yang menggambarkan seperti bocah angon, sangat sederhana sekali, diibaratkan seperti padi yang berisi merunduk. Saudara-saudaraku semua, introspeksilah dirimu, renungkan dengan pikiran dan hati yang bersih, tanya kepada dirimu sendiri, nafasku menggunakan energi Allah atau energi jin? Itulah bukti bahwa leluhurmu bangsa yang cerdas, jenius dan religius, sudah bisa membedakan mana energi benar yaitu energi Allah, dan mana energi buruk, energi jin. Itu semua ilmu warisan leluhurmu, fisika alam semesta. Jadi energi yang benar sama dengan energi Allah, dan energi yang buruk sama dengan energi jin. Itu bisa dibuktikan secara ilmiah, dengan tulisan Tuhan, berupa 28 aksara dan angka 1-9. Hasilnya pasti, karena ilmu yang digunakan ilmu pasti. Jadi kebenaran hakiki alam semesta dan isinya, dapat diperoleh, apabila kita bisa membaca tulisan Tuhan, yang berupa 28 aksara dan angka 1-9, karena hasilnya benar. Sebagai bukti sebagai berikut, 28 aksara dan angka 1-9. 2 plus 8 sama dengan 10, dan 1-9 sama dengan 45. 10 plus 45 sama dengan 55, 55 sama dengan zat sama dengan 5 plus 5 sama dengan 10 sama dengan 1 sama dengan benar. 28 aksara ini cikal bakal adanya aksara di dunia, 28 aksara dan angka 1-9 ini disebut Lemuria. Lihat gambar bagan Lemuria. Lemuria dan aksara Lemuria. Lemuria sama dengan 1, sama dengan hidrogen, H. Lemuria ini keberadaannya zaman Jawadwipo sama dengan 1. Lemuria sama dengan Jawadwipo, sama dengan 1 sama dengan hidrogen, sama dengan mulai digelarnya kehidupan di dunia ini, dengan energi kebenaran yaitu energi Allah. Inilah bukti peradaban pertama di dunia ini digelar, di Nusantara oleh leluhurmu. Bukti ini bukan katanya orang atau buku, tapi katanya 28 aksara dan angka 1-9, yang merupakan tulisan Tuhan. Bukti ini valid. Bila 7 unsur itu disatukan dengan 2 unsur, 14 plus 7 sama dengan 21, atau 5 plus 7 sama dengan 12 sama dengan 3, sama dengan DNA sama dengan Adam. Lihat gambar bagan DNA dan Adam. Sebagai bukti lain dan nyata angka 9 tertinggi, sebagai berikut. Angka berapapun dikalikan 9 jumlah akhirnya 9. Contoh 4718 kali 9 sama dengan 42.462.
4 plus 2 plus 4 plus 6 plus 2 sama dengan 18 sama dengan 1 plus 8 sama dengan 9. Contoh lain 5293 kali 9 sama dengan 47637. 4 plus 7 plus 6 plus 3 plus 7 sama dengan 27 sama dengan 2 plus 7 sama dengan 9. Artinya, setelah angka 9 mengulang angka 1 lagi, inilah yang disebut siklus kehidupan, atau cokromanggilingan, karena angka 1 sampai 9 proses kehidupan manusia di alam semesta ini. Dan angka 9 ini juga menunjukkan ilmu yang diciptakan leluhur kita, yaitu, aljabar sama dengan 1, fisika sama dengan 2, dan kimia sama dengan 6, 1 plus 2 plus 6 sama dengan 9. Di samping itu angka 1 sampai 9, ada kandungan energinya. 1 sama dengan H, 2 sama dengan H2, 3 sama dengan O2, 4 sama dengan O2, 5 sama dengan H2O, 6 sama dengan energi, 7 sama dengan O2, 8 sama dengan O2, dan 9 sama dengan HO2. Pembuktian ini oleh angka 1 sampai 9 sendiri dan 28 aksara, bukan oleh buku dan katanya orang. Bukti ini adalah valid. Sebagai dasarnya adalah firman-firman Allah di alam semesta ini, yang berupa kata sama dengan firman Allah sama dengan 37 sama dengan 10 sama dengan 1 sama dengan benar. Lihat gambar bagan benar. Bahasa fisikanya 10 sama dengan 1 sama dengan hidrogen. Kesimpulannya, bahwa kehidupan di alam semesta ini dimulai adanya DNA sama dengan Adam, kandungan DNA adalah D sama dengan 4 sama dengan benar dan buruk, N sama dengan 16 sama dengan 7 sama dengan manusia, dan A sama dengan 1 sama dengan perilaku. Maksudnya, kandungan DNA sama dengan Adam, adalah unsur benar, yang wujudnya hidrogen, H, dan unsur buruk, yang wujudnya oksigen, O2, itu yang menjadi dasar perilaku manusia setelah lahir di bumi. Adam itu bukan nama orang seperti yang diyakini oleh bangsa manusia saat ini, tapi DNA. DNA ini belum wujud orang yang kasat mata, wujudnya masih partikel. Ini kata angka 1 sampai 9 dan 28 aksara, yang merupakan tulisan Tuhan. Tulisan Tuhan itu pasti, karena dasarnya ilmu pasti, ilmu aljabar, fisika, dan kimia. Karena bangsa lain tidak bisa membaca tulisan Tuhan, yang berupa angka 1 sampai 9 dan 28 aksara itu, sebab bukan leluhurnya, Adam ditafsirkan diciptakan dari tanah liat. Coba dipikir dengan akal sehat, dan hati bersih, bagaimana prosesnya, dan ilmu apa, tanah liat bisa jadi manusia. Manusia itu diciptakan dari pertemuan sperma dan sel telur, DNA sama dengan Adam, masuk dalam sperma dan sel telur, karena DNA sama dengan Adam wujudnya partikel, jadi DNA sama dengan Adam itu bahan dasar pembuatan manusia. Prosesnya jelas, dengan ilmu kimia dan fisika. Sejak tulisan Tuhan yang wujudnya firman-firman Allah di alam semesta ini yang sudah pasti, tapi ditafsirkan lain. Sejak adanya tafsir ini, konflik di dunia terjadi sampai saat ini. Masing-masing penafsir mempertahankan kebenarannya sendiri-sendiri, ilmu pasti ditafsirkan dengan ilmu sosial, bagaimana bisa? Misteri alam yang sudah ribuan tahun ini aku buka, agar saudara-saudaraku semua, tahu sejarah Nusantara yang sebenarnya. Leluhur kita dahulu sudah menggunakan energi kehidupannya dengan energi hidrogen, serta bangsa yang sudah tertata rapi, tidak mau menggunakan energi dari bumi yaitu oksigen, karena akan merusak alam mengganggu kelestarian alam serta energi yang buruk serta polusi. Bangsa ini sudah mengenal teknologi kristal, yaitu teknologi penciptaan energi listrik, yang basisnya air laut dengan proses nuklir alam, karena sudah tahu bahwa air laut sumber energi yang sehat untuk jiwa maupun badannya dan tidak polusi.
Setelah masuknya kebudayaan bangsa asing di negeri ini ratusan tahun yang lalu, mungkin sudah 500 tahun atau lebih, negeri ini dikatakan oleh bangsa asing tersebut, negeri ini dihuni para makhluk yang jahat, makanya agar bisa dihuni bangsa manusia, negeri ini harus ditumbali. Saudara-saudaraku semua, coba dipikir dengan akal sehat dan hati bersih kenapa bangsa asing datang ke Nusantara. Karena negerimu negeri surga, misi bangsa asing ini ingin menguasai negerimu. Maka diciptakan alibi negeri ini dihuni makhluk jahat. Leluhur kita dulu manusia yang cerdas, jenius dan religius, sudah menggunakan energi kebenaran, energi Allah, untuk hidupnya sehari-hari. Terus sekarang ditumbali apa? Artinya, negeri ini yang sudah baik tatanan kehidupannya dan mapan, ditumbali energi keburukan, energi jin oleh bangsa asing. Bahkan seorang tokoh masyarakat mengatakan bahwa kedatangan kebudayaan asing itu, diasumsikan seperti tumbuh dapat tutup. Artinya Nusantara, ya Indonesia, yang tatanannya sudah rapi dan mapan, karena sudah menggunakan energi kebenaran untuk kehidupannya, mendapat tutup kebudayaan asing, energi keburukan dan ini berkembang ratusan tahun sampai sekarang. Apa dampaknya, setelah negeri ini ditumbali ratusan tahun oleh bangsa asing, apakah negeri kita ini lebih baik dari masa dulu? Coba lihat negeri kita sekarang ini, korupsi terjadi di semua lini kehidupan, keyakinan yang sama pun terjadi konflik, mencari kebenaran masing-masing, ini terjadi di mana-mana, yang kuat menindas yang lemah, akal-akalan dan lain sebagainya. Inilah bukti nyata, setelah negeri kita ditumbali keburukan oleh bangsa asing ratusan tahun lamanya. Sejatinya keburukan, tapi dibungkus dengan kebenaran, ini sudah ratusan tahun berjalan mungkin ribuan tahun. Keburukan yang dibungkus kebenaran ini dianggap kebenaran yang bersumber dari Gusti Allah yang Maha Agung, oleh saudara-saudaraku semua, karena sampai saat ini belum ada yang bisa membuka misteri misi bangsa asing ini. Karena untuk membuka misteri ini, kita harus bisa membaca tulisan Tuhan yang berupa 28 aksara dan angka 1-9. Ini rumus alam semesta, maka sekarang aku buka misteri ini, agar saudara-saudaraku semua sadar, program untuk menguasai negerimu oleh bangsa asing sudah dirancang ratusan tahun yang lalu. Kapan deadline penguasaan tersebut? Yaitu sekarang, saat ini. Bangsa asing tersebut mengklaim bahwa Nusantara ini tanah hak leluhurnya, bangsa pribumi dianggap budak. Hidup ini jangan fata morgana saudaraku, kelihatannya di mata benar, kenyataannya buruk, kebenaran hanya bisa dilihat dengan mata hati, keburukan dengan kasat mata kelihatan kebenaran, bila kamu pegang mata hatimu hidupmu tidak keblinger. Lalu ada unen-unen Jawa yang mengatakan bahwa Sabdo Palon Nagih Janji, ini sandi alam dan siloka, dibacanya harus dengan tulisan Tuhan. Sabdo Palon sama dengan 3, Nagih sama dengan 2 dan Janji sama dengan 6, 3 plus 2 plus 6 sama dengan 11 sama dengan 2 sama dengan kebenaran sama dengan energi Allah. Lihat gambar bagan Sabdo Palon, Nagih, dan Janji. Maksud kata ini, Nusantara yang sudah ratusan tahun, bahkan lebih, ditumbali energi keburukan, energi jin, oleh bangsa asing lewat kebudayaannya akan berakhir, dan bangkit kembali energi kebenaran, sama dengan energi Allah sama dengan hidrogen sama dengan H2, yang sudah terkubur ratusan tahun bahkan lebih. Artinya, kebangkitan energi hidrogen, yang akan menjadi sumber kehidupan baru, bangsa manusia di bumi. Seperti yang pernah dikatakan Bung Karno, beri aku 10 pemuda, akan aku goncang dunia. Ini pun kata siloka, artinya 10, sama dengan 1 sama dengan hidrogen, dan pemuda, sama dengan 33 sama dengan 6 sama dengan energi. Lihat gambar bagan pemuda, artinya, saatnya nanti dunia ini akan digoncang dengan munculnya energi kebenaran, yang wujudnya energi hidrogen. Lalu apa yang dimaksud energi hidrogen itu, yaitu air laut.
Dahulu leluhur kita menggunakan air laut, untuk energi kehidupannya, untuk energi listrik, dan energi untuk kendaraannya. Karena energi yang berbasis dari air laut tidak polusi, penciptaan energi listrik dari air laut ini dikenal dengan teknologi kristal. Dan saat ini, energi kebenaran, energi hidrogen ini, siap digelar di muka bumi, untuk kesejahteraan umat di bumi, khususnya saudara-saudaraku di Nusantara, ya, Indonesia. Maksudnya, pembangkit listrik yang basisnya air laut ini, siap digelar di muka bumi dengan teknologi kristal dan prosesnya nuklir alam. Pembangkit listrik tenaga air laut ini, bahan bakunya unlimited, ramah lingkungan, tidak polusi, energi sehat untuk jiwa dan badan, karena air laut itu, sumber penciptaan energi antioksidan di udara. Dampak energi listrik yang diciptakan dari air laut ini, karena kos untuk penciptaan pembangkit tenaga listrik ini murah, akan berdampak kepada tarif listrik juga murah. Hal ini akan berdampak pada kos suatu produk. Dalam komponen kos suatu produk, energi listrik ini bisa menyerap sebesar 30%, artinya kos suatu produk akan turun, karena tarif listriknya turun. Hal ini berdampak pada harga barang-barang yang murah. Akibatnya masyarakat sejahtera. Hanya pembangkit listrik dari air laut ini, yang bisa mewujudkan adil makmur ke seluruh lapisan masyarakat, sesuai cita-cita Bung Karno. Menjelang tahun 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4 sama dengan 8. 8 ini titik nol alam semesta, artinya tahun 2024 adalah titik nol alam semesta. Apakah akan muncul peradaban baru, yaitu bangkitnya energi kebenaran, yang sudah terkubur ratusan tahun, oleh energi keburukan? Mungkinkah, kata-kata Bung Karno, beri aku 10 pemuda, akan aku goncang dunia, akan terwujud. Semua itu kehendak Gusti Allah yang Maha Agung, karena ini program alam, yang akan membuat rakyat sejahtera, adil, dan makmur. Kesimpulan, bahwa kehidupan di alam semesta ini ada dua unsur benar, bahasa fisikanya hidrogen, H2, dan unsur buruk, bahasa fisikanya oksigen, O2. Unsur kebenaran ini tonggaknya sudah ditancapkan di Nusantara, oleh leluhur kita, yang diwujudkan dalam bentuk Borobudur sama dengan 38 sama dengan 11 sama dengan 2 sama dengan H2 sama dengan energi kebenaran. Saudara-saudaraku semua, di Nusantara ini, ya Indonesia, carilah, tonggak keburukan ditancapkan di mana, dan wujudnya apa, bila dirimu menyimak, dan meresapi apa yang sudah aku uraikan, serta nafasmu per detik sudah menggunakan energi Allah, maka kamu bisa menemukannya. Aku hanya menyampaikan pesan ini, dari seseorang yang menyebut dirinya, Raga Sukma Sajati, dengan sandi alam beliau, RS 903 20 11 11 2118. Demikianlah, konten kali ini, semoga informasi yang admin sampaikan, bermanfaat untuk para pemirsa channel Nusantara Raya 313. Sekian dan terima kasih, pada para pemirsa channel Nusantara Raya 313, yang telah menyimaknya. Kami haturkan mohon maaf bila ada yang salah, dalam admin menyampaikan pesan tersebut pada konten ini. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh. Salam Rahayu Trinatra Jaya Sampurna. Salam Nusantara Raya 313. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara, dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat, wahai saudara-saudara, musuh yang terberat